Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan alhamdulillah masih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya guys, seperti biasa jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju Kokal di situ dan juga beli parfum Kamuni di situ. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah terpercaya, hubungi admin umroh di deskripsi, sudah ada paket umroh regulernya. Paket Titian Barokah paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Oke guys, kemarin kan ada kejadian tentang rapat rancangan undang-undang TNI yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang ya. Dan itu menyita perhatian, dan ini juga membuat staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier ikut bicara. Wah, rupanya ini fungsinya staf khusus, dia diangkat jadi staf khusus, salah satunya ini mungkin. Nih lihat. Ini video agak berbeda. Ini ya video agak berbeda. Ya, dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Wow, dia akan berbicara sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Wow. Iya Dad, lu bisa begitu sama orang-orang yang mungkin ya masih respect sama lu. Kalau gue pribadi udah nggak ada respect lah. Mudah-mudahan aja komentar lu ini nyambung gitu sama yang lagi dibahas nih. Mudah-mudahan nyambung. Lu kan smart people. Gue dulu sempet suka sama lu. Tapi begitu lu mulai deh tuh menggunakan ketenaran lu untuk hajat-hajat yang berkepentingan aja gitu, bukan kepentingan rakyat menurut gue, udahlah hilang respect gue. Kali ini gue berharap lu nyambung deh. Gue berharap lu nyambung nih. Jangan sampai nggak nyambung lagi lu. Bahaya lu. Akhirnya justru membuat jelek orang yang hire lu gitu. Lanjut. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dari sini aja udah cukup. Diganggu oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Diganggu ya. Ya, karena memang ngapain rapatnya harus tertutup, harus di hotel begitu, dan itu juga hak konstitusional. Tapi kalau oleh orang-orang yang tak dikenal, lu awalin kalimat lu bahwasanya berita di mana-mana. Lu masa iya kagak nonton berita, Dad? Orangnya ngomong, Dad. Nih, sebelum gua lanjutin, si Deddy ngomong nih. Dia bilang tadi tidak dikenal. Tidak dikenal. Woi, ini juga beredar, woi. Agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan. Dari sini aja ketahuan banget bahwa staf khusus Menteri Pertahanan ini nggak update anjir. Dari mananya nggak dikenal. Mereka memperkenalkan dirinya, memberitahu lengkap. Mereka ada organisasinya, bahkan kontras salah satunya.
Terus lu bilang nggak dikenal, lu kagak kenal. Lu yang kagak tahu. Janganlah, ini selesaiin dulu dah ini. Sejak era reformasi 98. Ah. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, Ya. dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Nah, lu bayangin, kenapa rapatnya di tempat tertutup? Nih ntar lu gua sambung lagi deh, bentar. Ini dulu, orang yang lu bilang nggak dikenal ini tadi, nih ngasih penjelasan. Nih, aduh. Ini Menteri Pertahanan hire lu kagak rugi apa deh? Sekalinya komentar, this is the first time. Gua kira bakal nyambung, kagak nyambung anjir. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi. Betul. Yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Dan di hotel mewah. Sementara presiden kita bilang efisiensi. Kenapa nggak dilakukan di gedung DPR? Kan udah ada gedung DPR. Biarin rakyat tahu. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reforma Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR, sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Nah, berarti sudah ada surat terbuka. Sebelumnya sudah ada surat menyurat. Lu bilang kagak dikenal. Ini lu baru berapa detik anjir komentar lu, Den. Udah kagak nyambung lu. Lu bilang kagak dikenal. Lanjut dulu, Mas. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Iya. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, ini kan jelas, Dad. Ini jelas. Lu yang kagak nyambung anjir. Nah, lanjutin lagi si Dad ini. Biar adil gitu. Lanjut. Dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Ya wajar, Dad. Yang namanya aksi. Udah gitu ngapain kalian bikin tertutup? Dan itu hak konstitusional rakyat. Rakyat mestinya tahu. Lu jadi staf khusus begini amat. Mungkin ini fungsinya staf khusus ya. Ngebelain kalau tetap salah gitu ya, Dad. Ya wajar lah. Kalau dilaksanakan secara terbuka, protesnya terbuka juga, nggak perlu ada paksa-paksaan. Ngapain harus di Fairmont? Ngapain harus di hotel? Ngapain harus tertutup? Bahkan ngasih tahunya dari wartawan, rekan-rekan media. Lu kagak nyambung. Paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Mana ada tindakan kekerasan anarkis? Yang didorong malah yang aktivis. Aktivisnya kagak ada anarkis-anarkisnya. Mana ada? Wah, makin kagak nyambung lu, Dad. Ada. Smart people kagak nyambung anjir. Lanjut. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal. Di mana ilegalnya anjir? Ini kalau sampai dikriminalisasi, di mana ilegalnya? Bahkan kalau mau disebut yang aneh, ngapain rapat itu dilaksanakan di hotel dan secara tertutup? Ada apa itu? Itulah kenapa sampai masyarakat itu bertanya, datang ke sana.
Itu yang jadi masalah. Mau dialihkan bahwa saya tindakan anarkis. Anarkis di mana? Di mana anarkisnya? Allahu Akbar. BAJ gitu deh, BAJ. Itu rakyat protes kesian. Dan itu di sana yang duduk di sana itu wakil rakyat. Kenapa harus ada proses yang seperti itu? Itu yang dipertanyakan sama rakyat. Dan rakyat sudah mengirim surat. Dan lu bilang kagak dikenal. Kagak nyambung lu, Det. Kagak nyambung. Buat gue lu kagak nyambung. Di mana ilegalnya ya? Apanya yang ilegal? Dan melanggar hukum. Wah, Ilegal iya. dan melanggar hukum. Iya, mentang-mentang kalian yang punya kewenangan. Jadi kalian bisa begitu ya. Ilegal, melanggar hukum, tangkap gitu. Waduh. Keren, keren. Keren. Staff kementerian anjir. Yang mengancam sebuah proses demokrasi. Apa? Proses demokrasi? Woi, gedung DPR itu ada fungsinya, woi. Woi, gedung DPR ada fungsinya. Ngapain harus di hotel? Aduh, lu mau mengalihkan, mau mengarahkan bahwasanya cuman mau ngurus itunya, tapi lu nggak ngelihat gitu. Kenapa prosesnya harus di hotel yang mahal? Di hotel yang mahal. Padahal gedung DPR ada. Gedung DPR ada. Dan kenapa nggak ngasih tahu rakyat? Kenapa diam-diam? Dalam tanda kutip. Udah, duh, ya Allah. Tapi gini, gue mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Kalau memang benar begitu, kenapa rapatnya di hotel? Woi, ini ya. Orang kalau udah dekat pejabat ya, kalimatnya lupa sama substansi yang dituntut sama masyarakat ini. Masyarakat ini nuntutnya apa? Dia lupa gitu. Dan dia lupa sama kalimatnya dia, bahwasanya dia bilang orang tak dikenal. Di mana nggak dikenalnya? Lu nggak kenal. Duh, ini nggak usah gue baca lagi dah komentar netizennya ya. Udah panjangan gue ngereaksi dia nih. Aduh, lanjut. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Nah, kalau memang sudah tidak ada, kasih penjelasan sama rakyat. Jangan membuat rakyat curiga dengan melakukan rapat yang diam-diam di hotel berbintang mahal dengan tertutup. Paham kagak lu? Susah sih tapi mau paham. Staf sus anjir. Iyalah. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Keputusan diambil adalah suara rakyat. Aduh, gimana gue ngasih penjelasan sama dia nih ya. Tapi susah guys, dia ngomong itu kayaknya ada template-nya gitu. Ajak masyarakat, jangan berbicara prosesnya. Ini yang dimasalahkan sama nih aktivis-aktivis, rekan-rekan aktivis adalah prosesnya kenapa di hotel itu. Kenapa dilaksanakan secara tertutup. Katanya efisiensi, Fairmont itu mahal. Allahu Akbar. Ya Allah, pagi-pagi udah begini gitu. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi, yang mengarah pada kekerasan, bukanlah sebuah kritik membangun. Gue juga mau ngasih tahu sama lu, Det, ya. Kalau memang mau rapat itu nggak diganggu, rapat tentang keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat, yang menjadi keberatannya rakyat, laksanakan dengan terbuka di gedung rakyat. Bukan di hotel yang begitu. Udah rakyat dalam keadaan miskin seperti ini, kalian bikin rapat di hotel, tertutup pula. Dah. Tapi sebuah tindakan ilegal. Ah udahlah, capek gue. Dikit-dikit ilegal, dikit-dikit ilegal. Pokoknya kalau yang mengganggu kewenangan kalian, langsung ancamannya ilegal, ilegal. Kalian tonton aja di akhir ini videonya full. Tinggal berapa detik doang, gue udah capek ngasih tahu dia nih. So iye, kagak nyambung. Yang pertama kagak nyambung yang lu bikin, Det. Ya, yang lu ucapin pertama kagak nyambung, Det, adalah lu bilang bahwasanya
yang mencoba untuk menghentikan rapat itu adalah orang-orang tak dikenal. Enak aja orang tak dikenal, lu gak kenal. Lu yang begini jadi staf sus Kementerian Pertahanan, gak rugi apa Kementerian Pertahanan nge-hire lu? Mestinya lu smart people, lebih smart kalau komentar. Itu aja dari gue Baba Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu. Jijik gue ngeliat yang begini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jangan lupa cek deskripsi video deh ya. Kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan juga bisa berangkat umroh di situ. Berangkat umroh deh kalian ya, insya Allah bisa lihat tanah suci Mekah dan Madinah. Sudah ada paket umroh Titian Barokah 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.